Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang sering terjadi pada kita yaitu seringnya lupa terhadap sesuatu, hingga sesuatu yang penting pun dapat terlupakan dan hilang dari kita. Ketika barang yang kita miliki hilang, baik karena lupa atau sengaja diambil orang, pastilah timbul kepanikan. Apalagi barang itu adalah barang yang sangat penting bagi kita. Tentu kita sibuk mencarinya ke sana kemari, namun hasilnya tidak juga ketemu. Kebanyakan dari kita lupa untuk memohon pertolongan Allah Ta'ala agar barang tersebut ditemukan kembali. Pada umumnya kita lebih mengandalkan kemampuan sendiri dalam mencarinya. Setelah lelah, barulah pasrah, berdoa agar barang tersebut dapat kembali. Padahal seharusnya berdoa dulu, baru kemudian diiringi dengan ikhtiar mencarinya. Nah, pada kali ini kami akan share ijazah amalan untuk menemukan barang hilang, yang mana ijazah ini berasal dari Al-Habib Shaleh bin Ali Al-Attas Tegal. Beliau mendapatkan ijazah ini dari Al-Allamah Al-Muhakkik Al-Faqih Al-Abid Al-Zahid Al-Murabbi Ad-Da'i ilallah As-Sayyid Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, Madinatul Munawwarah. Berawal dari perjalanan beliau Al-Habib Shaleh bin Ali Al-Attas ke Madinah Munawwarah untuk hadir di majelis Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Saya ganti gomis, saya berangkat, saya bawa tas saya itu mohon maaf ada beberapa uang yang mungkin nominalnya sampai 20 juta. Ada yang paling penting paspor saya di dalamnya. Paspor saya taruh di tas tersebut. Kemudian saya pun naik taksi menuju tempat Habib Zain. Kalau mau menuju rumah beliau, gak boleh langsung depan rumahnya. Masalah rumah beliau di sini, harus turunnya dari jalan raya. Kenapa? Biar tidak diketahui oleh polisi bahwa kita akan masuk ke majelis itu. Masya Allah, di Taman Rakyat pengajian dikawal oleh polisi. Allahumma, di sana pengajian tertutup, tidak boleh dilihat oleh orang-orang. Ada memang di Masjidil Haram khusus ya, menurut akidah mereka. Tapi kalau yang betul-betul akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tertutup rapat. Kami hanya ada beberapa anak, ada orang Amerika, Australia yang ngaji, 6 orang. Saya dengan semangatnya, saya siapkan hadiah di tas plastik, kemudian saya bawa tas. Subhanallah, waktu Al-Fajr ini saking semangatnya pengen ketemu Habib Zain, taksi berhenti rada jauh, saya turun, saya langsung masuk ke ruang majelis. Ada beberapa orang, kira-kira ada 6 lah. Saya duduk, saya nikmatin melihat wajah seorang ulama yang selalu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Saya sangat menikmatin sekali. Saya bersyukur begitu nikmatnya. Sampai beliau melihat jam, sudah jam 12 jam 12 malam waktu Madinah, kurang 15 menit. Waktu beliau melihat jam, saya teringat, subhanallah, duit saya hampir 20 juta dan paspor saya kebawa taksi.
ke bawah. Tadi saya katakan 99% tidak akan balik itu uang. 99,9%. Ada koma yang 9%, tidak bakalan balik itu. Kalau sampai paspor hilang, mungkin saat ini kita tidak akan pernah bertemu. Mungkin setahun kembali saya akan ke kota Tegal, karena prosesnya sangat lama sekali. Saya punya teman paspornya hilang sampai 1 tahun baru bisa kembali ke Yaman. Jadi kalau saya waktu itu, saya pikirannya, mohon maaf ya, saya pikiran adalah majelisul ilmi yang saya bina di sini. Ya Allah, saya lemas mau pingsan malah. Ya Allah, paspor hilang. Kalau duit insya Allah bisa dicari. Allahumma, semoga tidak keluar dari majelis ini, Allah berkahi rezeki kita. Kemudian saya sudah tidak fokus, sudah ngaji, saya sudah tidak fokus, saya hanya melongo. Tapi saya berminta kepada Allah, ya Allah, ini bilad di mana ada jadduna Nabi Muhammad SAW. Di sini ada maqam Rasulullah SAW, dan di hadapan saya ada wali min auliyaillah. Saya minta kepada Allah, jangan sampai barang apa paspor saya hilang. Kami pun selesai pengajian, saya menghadiahkan 1 sarung kepada beliau. Beliau orang kaya raya, mohon maaf, tapi sangat menghormati saya. Beliau senang, ya Allah, ini sarung top ini baik, padahal beliau biasa, cuma untuk menyenangkan orang yang ngasih. Kemudian saya pun cerita, dengan ada satu pembantu menceritakan, saya menambahkan, Habib, mohon maaf Habib, tas saya ke bawah taksi. Beliau, subhanallah, kok bisa, kenapa, dalamnya ada apa aja? Beliau mengatakan, saya mengatakan beliau, ada beberapa duit Habib, duit Indonesia, kira-kira kalau Saudi 6.000 real ya Saudi. Di situ ada paspor. Subhanallah, beliau tambah pelongo. Ya Allah, kok bisa? Kalau duit bisa dicari, kalau jawazat paspor itu nyawa. Saya tambah bingung. Terus gimana Habib ya? Tapi saya yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa di hadapan saya ada seorang yang selalu dekat dengan Allah dan selalu dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Beliau pun memerintah kepada saya, ya khair, iqra wadduha, baca wadduha 4 marrah, 4 kali. Ente baca wadduha 4 kali, 4 arah, kata menghadap ke kiblat 4 arah, menghadap ke kiri 4 arah, membelakang ke belakang 4 arah, ke kanan 4, putar itu wadduha 4 kali. Nanti ada beliau, di akhir qiraatu wadduha, minta sama Allah, bibarkati wadduha, kembalikan paspor ente. Siap Habib, masuk ke majelis. Saya sudah enggak, pikiran sudah ngeblank sudah. Ini enggak bakalan setahun enggak pulang ini. Saya pun berdoa kepada Allah, saya duduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu menghadap kiblat. Saya baca wadduha 4 kali. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. 4 kali. Saya putar ke kiri. Wadduha wal laili idza saja. Saya putar ke belakang 4 kali. Waktu terakhir saya baca yang terakhir, saya baca wadduha wal laili idza, di belakang sudah alhamdulillah. Saya mikir ada apa ini, kok tahu-tahu ada orang teriak alhamdulillah. Setelah saya 1 kali, tinggal 3 kali lagi, ada satu Habib, istamir, teruskan bacaan itu, teruskan. Setelah saya baca, minta sama Allah, biberkati wadduha, ya Allah, biberkati surah wadduha. Baru saya mengangkat tangan, ada orang masuk, Bib, ini tasnya ente, sallu ala Nabi Muhammad. Ini tasnya antum, tidak ada sedikit pun kurangan di situ. Saya tanya, dari mana ini? Ternyata supir taksi sudah nunggu setengah jam di luar. Jadi waktu dia mendapatkan ada tas di dalam taksinya, dia pulang, ada anaknya lihat, Abuya, ini ada tas. Dia bukan tambah senang, tambah takut. Ya Allah, kasihan orang itu. Dia keluar, keluarganya ditinggal, menunggu di situ sampai hampir setengah jam. Saya hanya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian saya menemui beliau menepuk pundak kepada saya. Waladul mubarak, insyaallah berkah. Alhamdulillah, kita telah menyimak kisah perjalanan beliau ke majelisnya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Madinatul Munawwarah. Jadi ketika kita sedang kehilangan sesuatu, maka hendaklah membaca surat Ad-Duha. Bacalah dengan khusyuk dan yakin. Caranya yaitu dengan menghadap kiblat dalam keadaan suci, membaca surat Ad-Duha 4 kali ke 4 penjuru arah. Pertama, menghadap ke arah kiblat dibaca 4 kali.
kemudian menghadap ke kiri baca 4 kali, kemudian menghadap arah belakang baca 4 kali, kemudian menghadap ke kanan baca 4 kali. Setelah membaca surat Ad-Duha, kemudian berdoa kepada Allah dengan berkah surat Ad-Duha, semoga barang yang hilang dapat kembali. Insya Allah barang yang hilang akan kita temukan, atau jika diambil orang akan dikembalikan. Apabila belum ketemu, ulangi lagi dengan penuh keyakinan bahwa Allah Ta'ala akan memberi jalan untuk menemukannya. Namun apabila telah berulang kali membacanya dan belum juga menemukannya, berarti ada hikmah yang lebih besar atas kehilangan benda tersebut, dan itu lebih baik untuk kita. Jadi janganlah kecewa. Bisa jadi barang tersebut memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan milik kita lagi. Bersabar dan pasrahkan kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala menggantinya dengan yang lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.